Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel Dia Utami. Dan hari ini, di video kali ini aku bakal membahas seputar skincare dari Nava Green. Dan sebenarnya ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya, baik di kolom komentar ataupun di DM Instagram yang cukup banyak banget. Dan aku mau bilang mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin DM-nya aku balasnya agak lama, atau mungkin ada beberapa yang belum aku respon karena memang pertanyaannya masuk cukup banyak, sehingga aku nggak bisa balesin satu persatu secara cepat. Tapi pada intinya sebenarnya memang banyak sih keluhannya berbeda-beda, cuman pada intinya pertanyaan kalian itu ujung-ujungnya adalah sama, yaitu sebenarnya krim dari Nava Green itu bagus nggak sih, bekerja sesuai dengan kondisi kulit apa enggak sih, dan yang paling penting lagi mencerahkan atau enggak sih produk dari Nava Green itu. Untuk itu di video aku kali ini aku bakalan membahas dan memberikan pendapat aku sebagai customer juga dari Nava Green. Dan yang paling penting lagi di sini aku mau sampaikan, video ini tidak disponsorin oleh pihak manapun ya, termasuk dari pihak Nava Green sama sekali tidak. Karena banyak banget teman-teman yang nanya ke aku, kak kok sering banget sih mereview produk-produk dari Nava Green, apakah disponsorin, apakah ini tuh endosan? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Jadi produk-produk yang aku review itu bener-bener real, aku beli produknya sendiri. Dan kalau misalkan produknya itu memang aku pakai, pasti aku akan sampaikan kalau aku pakai produk ini secara rutin. Tapi kalau misalkan aku nggak pakai, pasti di situ aku juga sampaikan kalau misalkan itu aku nggak pakai produknya, hanya sekedar mereview aja. Jadi sekali lagi, untuk video ini tidak disponsorin, ini adalah pendapat aku, real pendapat aku pribadi sebagai customer dari Nava Green. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita bahas seputar skincare dari Nava Green. Sebenarnya kalau kita ngomongin seputar skincare Nava Green, pasti yang terbesit dalam pikiran kita adalah ini adalah skincare dengan harga yang terjangkau. Karena memang kayak Nava Green itu dibuat, atau bukan dibuat sih, tapi dari promosi utamanya itu mereka memang mengedepankan harga yang terjangkau dari bahan-bahan yang alami dan yang pasti dengan kualitas yang bagus. Nah masalahnya ini kira-kira kualitasnya memang sebagus itu atau enggak. Nah oke, dari beberapa DM yang sering masuk di Instagram aku, banyak banget yang berkeluh kesah kalau krim Nava Green itu kayak enggak ngefek lah, kemudian udah pakai berkali-kali tapi wajah aku masih begini aja, malah makin kusam, yang mungkin kulitnya berjerawat malah timbul jerawat lebih parah lagi, tambah merah, iritasi dan sebagainya. Itu dari beberapa DM di Instagram aku ya, yang masuk yang berkeluh kesah seputar produk dari skincare Nava Green. Dan tapi selain dari itu juga ada banyak juga ya yang memang cocok juga dengan skincare dari Nava Green ini. Jadi kalau misalkan aku review ya, aku review dari DM yang masuk, mungkin yang berkeluh kesah itu sekitar 40% lah ya. 60% nya itu kebanyakan mereka memang cocok. Tapi di sini nih yang perlu aku jelaskan lagi, dari 40% ini tidak cocoknya bukan karena dia nggak cocok pemakaian krimnya, itu tidak, tapi ada beberapa yang mereka kurang mengerti sehingga hasil produknya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam arti tidak mengerti itu, ada yang salah cara pemakaiannya, ada yang kayak mereka masih menggunakan produk lain, tidak rutin pemakaiannya seperti itu, sehingga timbullah masalah-masalah yang seperti tadi. Untuk itu akan aku bahas kira-kira kenapa sih produk atau skincare dari Nava Green itu kok tidak ada efeknya, atau mungkin kalian udah pakai sering banget tapi wajahnya tetap begitu-begitu aja. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Sebelum aku memberikan pendapat atau memberikan kesimpulan apakah skincare dari Nava Green itu bagus atau tidak, pertama di sini aku akan membahas terlebih dahulu faktor penyebab kenapa sih krim dari Nava Green itu tidak ngefek di kulit kita, atau mungkin tidak menimbulkan perubahan di kulit wajah kita. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman sudah bukan mengupdate sih, sebenarnya kalau kalian ngikutin video aku sebelumnya, aku udah sempat membahas ya, kenapa sih kita udah pakai skincare secara rutin tapi kulit wajah kita nggak ada perubahan, bahkan bisa dibilang tetap aja kusam atau mungkin kayak nggak cerah dan sebagainya. Tapi di situ memang aku membahasnya secara umum ya, secara penggunaan skincare umum, dan di sini aku akan membahas lebih khusus lagi ke skincare Nava Green. Untuk faktor yang pertama adalah yang ingin aku tanyakan ke teman-teman, apakah teman-teman semuanya sudah berhenti dari krim sebelumnya atau belum?
Karena kebanyakan itu ada yang ketika pertama kali konsultasi atau datang ke Nafa Green, mereka ingin menggunakan produk atau skincare dari Nafa Green, tapi mereka masih menggunakan skincare yang sebelumnya mereka pakai dengan alasan sayang kan kalau punya nggak dipakai, udah beli mahal-mahal, sayang kan kalau harus dibuang. Sebenarnya ada salah satu solusi sih, kalau misalkan kalian nih masih ada krim yang sebelumnya itu masih sisa banyak, itu kalian kalau misalkan memang kulit wajah kalian cocok ya dan tidak ada masalah, kalau misalkan kalian ingin berhenti dan ingin menggunakan krim Nafa Green, kalian bisa menghentikan langsung atau juga kalian habiskan terlebih dahulu krim yang masih kalian pakai. Jadi jangan kalian masih pakai krim itu kemudian kalian gabungkan dengan krim Nafa Green, itu sama sekali tidak boleh. Ingat ya teman-teman, setiap krim itu pasti memiliki ingredient yang berbeda-beda, apalagi dari brand yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan kan kalau misalkan brand ini ada kandungan ini, kemudian skincare ini ada kandungan ini, kemudian bertemu, padahal tidak semua ingredient itu bisa dipakai dalam waktu yang bersamaan. Alhasil kulit yang kalian dapatkan bukannya semakin cerah, tapi malah sebaliknya menimbulkan masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Jadi perlu kita perhatikan ketika kita ingin menggunakan skincare lain atau misalkan ingin berpindah skincare lain, sebenarnya bukan hanya berpindah ke skincare Nafa Green aja ya, tapi ke skincare, semua skincare. Kalau kita ingin pindah atau ingin menggunakan skincare yang baru, pastikan kalian sudah berhenti terlebih dahulu dari produk yang sebelumnya. Nah Kak, kalau misalkan kita nih mau berhenti krim kemudian mau berpindah ke produk skincare yang lain, kita perlu kasih jarak nggak sih Kak? Dan kalaupun misalkan kita harus memberikan jarak, itu berapa lama? Nah ini kalau dari versi aku, dulu waktu aku ingin berpindah ke skincare yang lain, itu aku hentikan terlebih dahulu dan memberikan jarak. Kenapa harus memberikan jarak? Karena begini ya teman-teman, ketika kita menghentikan suatu produk itu kita nggak bisa langsung instan langsung berhenti semua produk, enggak. Kan harus menghentikannya secara pelan-pelan, karena kasihan juga sama kulit wajah kita yang biasanya diberikan, ibaratnya kayak diberikan nutrisi pada kulit wajah, tiba-tiba langsung kalian hentikan, pasti kulit wajah kalian pun juga akan kaget. Alhasil bisa timbul masalah-masalah yang nggak diinginkan kayak iritasi dan sebagainya, atau mungkin kulit wajahnya merah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin berhenti produk, aku saranin berhentinya itu jangan langsung berhenti langsung seketika gitu, jangan ya, tapi ada prosesnya, ada step by stepnya. Kemudian kalau kalian sudah ingin berpindah atau memakai produk lain, kalian juga kasih jarak. Jadi dalam arti itu kayak kulit wajah kita netralkan dulu lah, intinya sudah tidak ada kandungan-kandungan dalam produk itu yang masih ada pada kulit wajah kita, seperti itu. Jadi kalau aku dulu memberhentikannya atau kasih jaraknya itu sekitar kurang lebih 1 minggu. Tapi ada juga yang berhenti krim itu hanya sekitar 3 hari aja. Lebih bagusnya sih aku saranin kalian tetap harus konsultasi dengan dokter. Jadi biasanya dokter pasti akan lebih mengetahui kondisi kulit wajah kita ya. Jadi nanti dokter akan menyarankan kita untuk berhenti produk itu selama berapa hari, seperti itu. Dan biasanya untuk skincare dari Nafa Green sendiri, untuk menetralkan kulit wajahnya, biasanya dokter juga akan meresepkan krim anti iritasi. Dipakainya 2-3 hari ya, tergantung kondisi kulit wajah kita. Dan ketika kita menggunakan krim anti iritasi itu, krim pagi, krim malam, bedak, termasuk juga milk cleanser itu di stop ya teman-teman, jangan salah, karena banyak banget yang masih salah juga cara penggunaan krim anti iritasi. Ini mau sedikit aku bahas ya. Jadi selama kita penggunaan krim anti iritasi itu entah 2 ataupun 3 hari, itu kita tidak dianjurkan untuk menggunakan krim pagi, krim malam, bedak, termasuk juga milk cleanser. Jadi yang boleh dipakai itu hanya sunscreen. Malamnya kita pakai anti iritasi aja, paginya penggunaan sunscreen dan juga anti iritasi. Yang dipakai terlebih dahulu adalah anti iritasi dulu, baru sunscreen. Jangan kebalik-balik ya. Intinya sunscreen harus dipakai di paling akhir. Itu tadi adalah salah satu faktor pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita menggunakan produk skincare dari Nafa Green ya. Jadi intinya kalian sudah harus memperhentikan produk kalian terlebih dahulu sebelum menggunakan produk dari Nafa Green, karena ya itu tadi, setiap produk pastinya memiliki ingredient yang berbeda-beda ya. Dan yang satu lagi yang paling penting nih, kalian juga harus memberikan data subjektif yang benar ya, yang benar kepada dokter. Jangan sampai kalian bilang kalian udah berhenti skincare udah 1 bulan yang lalu nih, padahal
baru aja berhenti kemarin. Jangan sampai ya, karena apa yang kalian sampaikan pastinya dokter tuh akan meresepkan produk sesuai dengan keluhan dan juga kondisi kulit wajah kita. Itu yang paling penting. Oke, kalau misalkan faktor yang pertama tadi sudah tidak masalah, kita udah berhenti produk, udah kita kasih jarak, kita udah konsultasi sama dokter. Faktor yang kedua yang harus kita perhatikan lagi adalah konsultasi dengan dokter. Sudah sebenarnya masih berhubungan sih sama yang tadi, yaitu konsultasi dengan dokter itu harus kalian sampaikan sesuai dengan keluhan kalian. Jangan sampai keluhan kalian A yang kalian sampaikan adalah B, keluhan kalian B yang kalian sampaikan adalah A. Itu mungkin hal yang sepele, tapi aku sering banget menemui kasus ini. Jadi kayak kalian tuh kebanyakan sih yang kasusnya berjerawat sih, saat ditanya apakah jerawatnya sering muncul kayak gitu, kalian bilangnya jerawatnya tuh hanya muncul saat datang bulan aja, padahal itu jerawatnya masih jerawat yang aktif kayak gitu. Jangan sampai ya, karena saking kita inginnya cepet-cepet cerah, kita kadang lupa sama keluhan utama dari kulit wajah kita. Misalkan nih buat teman-teman yang kulitnya berjerawat, aku lebih fokusin kalian untuk menghilangkan jerawat terlebih dahulu, baru kalian mencerahkan kulit. Karena kalau misalkan kalian mau bekerja dalam waktu yang bersamaan, dalam arti kayak cerah juga, kemudian aknenya atau jerawatnya juga hilang juga dalam waktu yang bersamaan sih, menurut aku susah. Susahnya kenapa? Karena kulit wajah yang berjerawat itu akan sangat sensitif dengan beberapa kandungan, termasuk beberapa kandungan produk pencerah pada kulit wajah. Sehingga kalau misalkan kulit kalian yang berjerawat, aku saranin untuk fokus terlebih dahulu mengurangi aknenya atau jerawatnya, baru kalian bisa fokus untuk mencerahkan kulit wajah. Mungkin biasanya kalau untuk pasien yang baru, kalian tuh kayak masih malu-malu gitu untuk menyampaikan keluhan kalian sama dokter, karena baru pertama kali ya. Sebenarnya kalian nggak perlu malu-malu ya, sampaikan aja apa yang memang menjadi keluhan teman-teman. Intinya tuh kayak dokter itu pasti akan meresepkan sesuai dengan keluhan dan kondisi kulit wajah kita ya, seperti itu. Karena kalau misalkan dokter hanya melihat kondisi kulit wajah kita aja tanpa intinya tanpa melihat juga keluhan kita, otomatis juga dokter meresepkannya juga nggak akan maksimal ya, karena pasti dokter akan meresepkan sesuai dengan yang apa dokter lihat dan juga apa yang kalian sampaikan gitu. Contoh kalau misalkan nih kulit wajah kalian kemerahan saat sinar matahari kayak gitu, dokter kan juga nggak bisa lihat kan kapan kulit kalian itu merah kayak gitu. Makanya ketika kita konsultasi, sekali lagi sampaikan apa aja yang menjadi keluhan kalian, dan yang pasti yang harus kalian sampaikan itu harus data yang objektif ya, yang benar-benar jujur apa adanya. Jangan sampai keluhan kalian ini tapi kalian bilangnya apa kayak gitu, karena itu nanti juga akan mempengaruhi hasil dari skincare kalian. Lanjut, setelah konsultasi kita akan bahas tentang produknya ya, faktor dari produknya. Kalau misalkan kalian baru pertama kali menggunakan produknya, aku saranin kalian pakai terlebih dahulu produk-produk yang basic ya, produk-produk yang basic supaya kulit wajah kalian juga nggak kaget kalau misalkan pakai produknya. Jangan langsung kayak pakai produk yang banyak banget, soalnya kalau misalkan kalian pakai rangkaian produk yang terlalu banyak, takutnya kalau misalkan salah satu produk tersebut nggak cocok, kan juga akan bingung kira-kira yang nggak cocok di kulit wajah aku tuh krim yang mana ya, apakah serumnya, krim paginya, krim malamnya, atau mungkin sunscreennya, atau mungkin essence-nya, kita kan nggak tahu ya. Jadi aku lebih saranin kalian pakai terlebih dahulu produk-produk yang basicnya, baru kalau misalkan kalian udah pakai produk yang basicnya, mungkin bisa minggu depannya lagi kalian pakai produk-produk yang lain atau nambah-nambah produk yang lain. Jadi kulit kita pun juga nggak kaget gitu loh kalau misalkan kita langsung pakai produk banyak, itu kan juga kasihan sama kulit kita. Jadi paling nggak kalau mau pakai produk itu juga harus step by step. Jadi kalau misalkan produk basicnya udah aman nih, udah nggak ada keluhan, barulah kita melangkah mungkin mau pakai serumnya atau mungkin mau pakai essence-nya, krim siang dan sebagainya seperti itu. Jadi penting banget kita untuk memperhatikan produk-produk basicnya juga. Jangan sampai saking fokusnya kita nih pengen cepet-cepet cerah nih, pengen cepet-cepet glowing, aku mau pakai serum teratur, mau pakai essence teratur, tapi kalian melupakan produk-produk basic. Contoh kayak sunscreen, kalian udah rutin banget pakai serum tapi sunscreennya jarang diulang. Kalian udah rutin banget pakai krim pagi malamnya tapi kalian nggak rutin membersihkan wajah. Kayak gitu-gitu kan hal yang sepele sebenarnya, tapi memang harus kita perhatikan supaya hasilnya pun maksimal
maksimal. Lanjut nih, kalau produk-produknya sudah aman, nggak ada keluhan, produk basic udah teratur kita pakai, produk-produk yang tambahan lain mungkin kita pakai seperti serum, essence dan sebagainya. Sekarang faktor yang paling penting sekali untuk kita perhatikan adalah cara pemakaian. Ini menurut aku adalah salah satu faktor yang paling penting banget dan sangat berpengaruh besar banget terhadap hasil skincare kita. Kenapa? Karena kebanyakan yang berkeluh kesah di Instagram aku itu pasti kesalahannya adalah cara pemakaiannya. Bahkan ada nih yang udah hampir 2 tahun nih, hampir 2 tahun pemakaian krim dari Navagrin, tapi cara pemakainya tuh masih salah. Masih banyak yang kayak kebalik-balik. Contoh nih, hanya sekedar pembersih aja masih banyak banget yang pakainya itu adalah milk cleanser dulu, skin toner, baru facial wash. Itu masih banyak banget. Kelihatannya sepele ya, tapi masih banyak banget yang urutannya kebanyakan seperti itu, milk cleanser, skin toner, facial wash. Padahal urutan yang benar seperti yang sudah aku jelaskan ya di video aku sebelumnya, milk cleanser terlebih dahulu, facial wash, barulah skin toner. Jadi skin toner itu dipakai di paling akhir. Untuk cara pemakaian yang lain teman-teman juga bisa cek ya di video aku sebelumnya. Aku udah bikin 2 video cara pemakaian krim dari Navagrin, karena memang setiap waktunya kan Navagrin sering banget ya mengupdate skincare baru. Otomatis kalian juga harus mengupdate cara pemakaiannya yang benar seperti apa. Di situ aku udah jelaskan lumayan lengkap banget, termasuk cara pemakaiannya seperti apa. Jadi kalian cek aja di situ. Kalau misalkan kalian rasa cara pemakaiannya masih salah, dibenarkan lagi. Tapi kalau misalkan sudah benar, mungkin ada kesalahan yang lainnya lagi. Dan satu lagi nih kasus yang sering juga selain pembersih, yaitu adalah sunscreen dan juga krim pagi. Banyak banget yang mengira bahwa sunscreen itu dipakai di paling awal, padahal sunscreen itu dipakai di paling akhir. Aku bener-bener kayak shock gitu loh ketika udah hampir 2 tahun tapi menggunakan sunscreen itu di paling awal. Jadi dia menggunakan sunscreen itu bukan di paling akhir tapi di paling awal, saat siang hari pakainya juga sunscreen dulu baru serumnya, pagi hari krim sunscreennya dulu, maksudnya sunscreennya dulu baru pakai krim paginya. Jadi dan kasusnya itu dia tuh pakainya udah hampir 2 tahun, makanya dia mengeluh kulitnya panas, kemudian gosong, dan padahal dia itu salah satu orang yang aktivitasnya lumayan banyak di luar rumah. Jadi kalau misalkan keluhannya seperti itu sih ya nggak heran ya kalau misalkan kulitnya panas, karena memang sunscreennya dipakai di paling awal, padahal sunscreennya itu harusnya dipakai di paling akhir. Itu adalah salah satu kasus-kasus yang sering aku temui, dan sebenarnya masih banyak banget juga kasus-kasus yang lain. Cuma di sini yang perlu aku sampaikan hanya pokoknya intinya kalian cara pemakaiannya harus sudah benar. Aku udah membahas di video sebelumnya, dan kalau kalian masih bingung kalian cek aja nanti di link description ini juga akan aku kasih untuk urutan dan cara pemakaian krim dari Navagrin yang benar seperti apa. Jadi cek aja apakah kalian pemakainya sudah benar atau belum. Lanjut ke faktor yang lain nih, kita udah pakai krim secara benar, kemudian kita juga sudah tidak memakainya dengan produk lain atau mengkombinasikannya dengan produk lain, produk basic juga kita udah pakai. Kira-kira faktor apa lagi nih yang membuat kulit wajah kita nggak ada perubahan? Faktor yang lain adalah karena kalian tidak memakai produknya secara rutin. Kebanyakan kalian tuh rutinnya makainya di awal-awal aja, tapi setelah beberapa bulan kemudian udah mulai males, apalagi saat malam hari. Padahal saat malam hari itu kayak kesempatan kulit kita untuk beristirahat dan juga memproduksi kolagen dan sebagainya, sehingga skincare di malam hari itu sebenarnya nggak boleh terlewatkan. Tapi kebanyakan itu saat malam hari karena aktivitasnya di pagi hari itu lumayan banyak, akhirnya malam hari udah capek tidur kayak gitu. Jadi alhasil skincare-nya di malam hari keskip kayak gitu. Itu benar-benar menjadi masalah ya, karena memang skincare yang bagus ya harus kalian pakai secara rutin. Nggak boleh kayak hari ini pakai besok nggak pakai, seminggu ini pakai seminggu kemudian nggak pakai. Itu juga akan berpengaruh sekali. Selain itu, kasus yang sering aku temui juga adalah sering banget berhenti pakai krim. Berhenti pakai krim itu maksudnya gimana? Jadi ada yang ketika dia pakai sebulan kemudian krimnya habis, mereka stop, kemudian bulan berikutnya lagi pakai lagi,
habis lagi, stop beberapa minggu, pakai lagi, dan seperti itu aja alurnya. Nah itu juga akan mempengaruhi hasil kalian ya. Kenapa? Ketika kita mulai mencoba pakai krim nih, katakanlah kita pakainya sebulan, itu kan kayak berproses ya, krimnya kan mulai bekerja pada kulit wajah kita. Nah tiba-tiba di tengah jalan nih di stop. Nah ibarat tali ya, ibarat tali nih tiba-tiba di stop, otomatis keputus dong. Saat keputus lagi, misalkan kita stopnya 3 hari atau 5 hari, nah itu kan berarti selama 3 hari itu kan ibaratnya proses di kulit wajah kita kan nggak ada ya. Kemudian kita mau pakai lagi, saat kita pakai lagi itu prosesnya nggak langsung melanjutkan proses yang sebelumnya itu, enggak, tapi akan berproses dari awal lagi. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sering stop krim, berhenti pakai krim, prosesnya ya akan seperti itu aja. Baru berproses setengah, kalian stop, akhirnya ngulang lagi dari awal. Berproses lagi, kalian stop, ngulang lagi dari awal. Dan prosesnya akan seperti itu aja. Makanya krimnya nggak akan bekerja secara maksimal, prosesnya juga nggak akan bekerja maksimal, karena setiap kulit itu proses krimnya itu kan berbeda-beda ya. Ada yang ketika pakai 2 minggu mereka udah langsung cerah, ada yang mereka pakai 2 bulan tapi masih belum ada hasilnya. Jadi tergantung kondisi kulit wajah kalian. Untuk itu ketika kita pakai krim, aku saranin kalian jangan di stop ya. Kasihan sama prosesnya nih, kasihan sama prosesnya yang ibaratnya udah dapat setengah tiba-tiba kalian cut, kan kasihan juga sama kulit wajahnya. Jadi aku saranin kalian paling enggak lah ya, kalian bisa stok krimnya, atau kalau misalkan krimnya kira-kira sudah mendekati habis, kalian langsung beli krimnya. Tapi kalau misalkan kalian mau stok, kalian juga stoknya jangan banyak-banyak, takutnya nanti malah justru krimnya expired nggak kepake. Faktor lain lagi yang harus kita perhatikan adalah kapan sih krim kita itu habis, dalam jangka berapa lama sih krim kita itu habis. Kita harus bisa ini ya, kayak mengetahui krim pagi malam kita itu harus jangka waktu pemakaiannya itu sampai kapan, termasuk juga kayak sunblock atau sunscreen, pembersih juga kita harus tahu. Untuk krim dari Navagrin itu, baik krim pagi atau krim malamnya, jangka waktu pemakaiannya itu adalah 1 bulan hingga 1,5 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan itu harusnya krim pagi atau krim malam kita itu sudah habis. Nah Kak, kalau misalkan lebih dari itu gimana dong Kak? Masih bisa dipakai nggak? Kalau lebih dari 1,5 bulan, sebenarnya batas paling maksimal sekali adalah 2 bulan ya. Kalau udah lebih dari 2 bulan itu krim wajahnya itu sudah tidak akan bekerja secara maksimal. Dalam arti apa? Karena ada beberapa krim yang racikan ya, kalau misalkan dipakai udah lebih dari 2 bulan tuh, itu krimnya sudah tidak bekerja, intinya sudah tidak ngefek lagi lah di kulit wajah kita. Dan efek buruknya lagi malah nanti bisa menimbulkan menimbulkan masalah seperti iritasi, kemerahan dan sebagainya. Jadi yang perlu kalian perhatikan lagi ya, untuk krim pagi ataupun krim malam dari Navagrin, jangka waktu pemakaiannya maksimal hingga 1,5 bulan. Kalau misalkan kalian pakainya udah lebih 1,5 bulan atau lebih dari 2 bulan, itu krim kalian sudah tidak bekerja secara maksimal. Ibaratnya kayak efek dalam krim itu sudah tidak bekerja lagi. Kemudian faktor yang lain adalah malas atau tidak rutin untuk berkonsultasi dengan dokter. Ingat ya teman-teman, bahwa kondisi kulit wajah kita tidak setiap waktu itu selalu sama. Meskipun semua produknya kita udah cocok, nggak ada keluhan, tapi ada kalanya produk kita itu sewaktu-waktu diganti sama dokter. Jadi ibaratnya begini nih, pemakaian krim itu ibarat tubuh kita pemakaian atau minum obat ya. Ketika kita mengalami kondisi sakit, kemudian kita dikasih dosis yang cukup tinggi, saat kondisi tubuh kita itu udah mulai membaik, pasti dosisnya juga akan direndahkan. Nggak mungkin kita akan dikasih dosis yang tinggi terus kayak gitu, nggak kan, pasti akan kasihan sama kerja obat di dalam tubuh tersebut gitu. Nah begitupun juga dengan penggunaan krim. Ketika kita udah dikasih dosis yang cukup tinggi nih, kemudian udah ada hasilnya, misalkan kulitnya udah cerah, udah maksimal, pasti dokter juga akan menurunkan dosisnya secara step by step. Nggak mungkin kita akan dikasih dosis yang tinggi terus padahal kulit kita ibaratnya udah cerah maksimal lah, bukan cerah maksimal sih, tapi kayak hasilnya udah maksimal, pasti akan diturunkan. Karena kalau nggak begitu pasti akan kasihan juga sama kondisi kulit wajah kita yang harus dikasih dosis yang tinggi terus. Otomatis kalau dosisnya tinggi, kerjanya juga pasti akan lebih maksimal pada kulit wajah kita, sehingga dosisnya juga diturunkan step by step. Nah Kak, kalau misalkan dosisnya diturunkan nih, padahal kita udah terbiasa
terbiasa dengan dosis yang tinggi, apakah tidak akan mempengaruhi hasilnya? Apakah nanti kulit wajah kita nggak akan kusam? Nggak usah khawatir ya teman-teman, pasti dosisnya itu sama dokter sudah akan disesuaikan dengan kondisi kulit wajah kita. Jadi kalian nggak perlu takut kulitnya akan nggak cerah atau mungkin jadi kusam, nggak perlu khawatir, karena pastinya dokter sudah akan menyesuaikan dengan kondisi kulit wajah kita. Dari faktor yang udah disebutkan tadi, kayaknya aku udah aman nih, udah cara pemakaian udah benar, sering berkonsultasi, urutannya juga udah nggak ada masalah, pemakaian juga rutin, nggak pernah berhenti ataupun stop krimnya, tapi kulit wajah aku masih kusam nih. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, kalau misalkan dari faktor-faktor yang udah aku jelaskan di depan tadi sekiranya sudah aman nih, berarti yang perlu kalian perhatikan adalah faktor di luar skincare-nya atau faktor di luar krimnya. Faktornya itu apa aja? Yaitu seperti faktor pola makan, pola kebiasaan sehari-hari, pola tidur dan sebagainya, itu juga harus kita perhatikan. Itu juga aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya ya, nanti aku juga akan kasih linknya di bawah. Jadi misalkan nih teman-teman udah rutin pakai krimnya tapi kalian masih sering begadang setiap malamnya, padahal malam itu adalah waktu istirahatnya kulit. Di situ kulit kita mulai memproduksi kolagen, sehingga kalau misalkan kita sering begadang, otomatis kulit wajah kita akan kehilangan kesempatan untuk memproduksi kolagen. Alhasil wajah kita jadi makin kusam, terjadi penuaan dini. Kalau misalkan ada flek atau bekas jerawat malah makin kelihatan, padahal sudah pakai krim secara maksimal. Faktor-faktor di luar skincare pun juga harus kita perhatikan, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan semua faktor teman-teman udah diperhatikan, mulai dari faktor skincare-nya udah benar, faktor kebiasaan sehari-hari udah ibaratnya udah bagus, udah baik, tapi kok kerja krimnya atau krimnya hasilnya nggak maksimal, masih kusam atau kurang cerah dan sebagainya, berarti ada kemungkinan memang dari beberapa produk di skincare tersebut atau ingredient dan kandungan dari skincare tersebut nggak cocok di kulit wajah kalian. Tapi yang perlu diperhatikan ya faktor-faktor tadi ya. Kalau misalkan faktor-faktor tadi memang sudah aman, kemudian faktor kebiasaan yang lain juga sudah aman, berarti memang itu tadi ada kemungkinan memang kurang cocok dengan skincare tersebut, karena tidak semua orang itu bisa cocok dengan satu skincare ya. Ingat, semahal apapun skincare itu pasti tidak akan semua orang itu cocok. Misalkan nih, aku cocok menggunakan skincare si A, kalian belum tentu cocok juga menggunakan skincare A tersebut. Atau kalau misalkan teman-teman cocok dengan skincare B, aku juga belum tentu cocok menggunakan skincare B. Jadi intinya skincare itu menyesuaikan dengan kondisi kulit wajah kita ya. Jadi bisa dibilang kayak cocok-cocokan juga sih. Makanya di sini sekali lagi aku sampaikan, untuk skincare itu juga menyesuaikan sama kondisi kulit wajah kita. Jadi dari video-video yang sudah saya jelaskan tadi, di sini bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa pada dasarnya semua skincare itu bagus. Yang paling penting itu harus kita memperhatikan faktor-faktor yang udah aku jelaskan di depan tadi. Dan yang paling penting lagi adalah skincare tersebut atau brand tersebut itu cocok dengan kondisi kulit wajah kita. Karena percuma kita beli skincare dengan harga yang mahal banget tapi ingredientnya nggak cocok sama kondisi kulit wajah kita. Jadi ya itu tadi ya kesimpulannya, semua skincare itu bagus, termasuk skincare dari Nava Green itu pun juga menurut aku bagus, karena meskipun dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya menurut aku bagus ya. Buktinya sampai sekarang pun aku masih menggunakan skincare dari Nava Green dan alhamdulillah sih gak ada keluhan-keluhan yang kayak apa ya, berlebihan lah intinya. Kalau misalkan keluhannya pasti ada, cuman ya alhamdulillah keluhannya nggak yang sampai bener-bener berbulan-bulan gitu, alhamdulillah nggak ada. Jadi sekali lagi intinya semua skincare tuh bagus, yang penting cocok dengan kondisi kulit wajah kalian, udah gitu aja ya. Dan yang paling penting lagi saat pemilihan skincare bukan hanya harus disesuaikan dengan kondisi kulit wajah kalian aja, tapi yang paling penting adalah harus sudah ada BPOM-nya ya, supaya aman untuk kita gunakan. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjawab pertanyaan kalian, dan kalaupun ada salah kata atau salah penyampaian atau mungkin ada hal-hal yang masih diragukan lagi nih, silahkan aja kalian bisa DM langsung di Instagram aku, atau kalau misalkan ada kritik dan juga saran bisa langsung komentar di kolom komentar atau juga DM di Instagram aku ya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Dia Utami, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.